Bismillahirrahmanirrahim. Di antara amalan yang diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudhu, tidak bersuci, adalah menyentuh mushaf. Dan pengharaman menyentuh mushaf bagi orang yang tidak berwudhu ini berdasarkan kesepakatan di kalangan para ulama. Ini merupakan ijma dari keempat imam mazhab, ya, dan juga diriwayatkan pendapat ini dari sejumlah sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar. Ini di antara tiga sahabat yang berpendapat haramnya menyentuh mushaf bagi orang yang tidak berwudu. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, tidak diketahui ada seorang pun sahabat yang menyelisihi pendapat mereka sehingga dikategorikan ijma sukuti. Nah, maka tidak ada iskal, tidak ada masalah dalam keraguan atau tidak ada keraguan akan pengharaman menyentuh mushaf bagi orang yang tidak berwudu. Nah, di sini ada dua permasalahan. Apa hukum, masalah yang pertama, apa hukum menyentuh mushaf terjemahan bagi orang yang tidak berwudu? Para fuqaha rahimahumullah taala mengatakan kalau mushaf tersebut bercampur dengan ucapan manusia di situ, maka dilihat kalau memang ucapan atau firman Allah Al-Qur'annya lebih banyak dibandingkan ucapan makhluk, maka itu dihukumi mushaf, tidak boleh disentuh. Tapi kalau ucapan manusia terjemahannya ya lebih banyak dibandingkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya boleh untuk disentuh karena ketika itu tidak dinamakan mushaf. Ya, ini terkait dengan hukum menyentuh mushaf terjemahan bagi orang yang tidak berwudu. Masalah yang kedua, mushaf elektronik atau aplikasi Quran yang terdapat di gadget dan semacamnya. Terkait menyentuh mushaf yang ada pada gadget dan semacamnya, ini hukumnya diperbolehkan. Mengapa diperbolehkan? Karena aplikasi-aplikasi ini tidak dikatakan mushaf secara mutlak, yani tidak diitlakkan padanya bahwa ini mushaf. Kalau misalnya ada seorang ya meminta kepada kita, tolong bawakan saya mushaf, terus kita bawakan HP, kita bukakan aplikasi, ini tidak memenuhi perintah. Karena yang dikatakan mushaf, dia tidak katakan mushaf elektronik atau aplikasi Quran Android misalnya dan semacamnya. Jadi secara penamaan enggak dikatakan sebagai mushaf. Alasan yang kedua, karena hakikatnya ini bukan mushaf betulan ya, karena kita tahu bahwa aplikasi itu hanya berupa program ya yang terdiri dari kumpulan 0 dan 1 gitu ya, yang membentuk tampilan seperti Al-Qur'an ya, jadi tidak ditulis secara hakiki, betul-betul ditulis ya atau dicetak, enggak seperti mushaf. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada hakikatnya kalaupun misalnya itu mushaf, maka sebenarnya kita ketika menyentuh handphone atau yang semacamnya, hakikatnya kita tidak menyentuh, karena yang kita sentuh adalah apa? Yang kita sentuh adalah layar kaca gitu ya, layar. Nah, bukan mushafnya. Kalaupun misalnya kita anggap itu betul-betul mushaf di dalam. Ini sama seperti kalau kita hadapkan mushaf ke cermin, kemudian kita menyentuh yang di cermin tersebut. Itu hakikatnya kita tidak menyentuh mushaf. Ya, wallahu alam bisawab. Ini dengan asumsi kalaupun kita anggap bahwa yang terdapat dalam aplikasi itu betul-betul mushaf betulan. Cuman sudah kita sebutkan bahwa itu tidak dinamakan sebagai mushaf secara penamaan. Ya, wallahu alam bisawab.